Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Masih suasana liburan ya. Gua akan coba kasih preview sih ya untuk game hari Minggu. Mau dibilang big match, tapi faktanya dua Manchester ini sama-sama pesakitan gitu. Baru dapat kabar bahwa Kevin De Bruyne akan selesai di akhir musim ini bersama dengan Manchester City. Ya, kalau menurut gue sih dia sih sudah bisa lah ya, layak dibilang sebagai legend gitu ya, legend Manchester City, serta bisa lah masuk dalam Hall of Fame nanti di kemudian hari untuk di Hall of Fame-nya Premier League gitu. Hari Minggu ya jam 22.30 ya pertandingannya, yang dimana kita akan menjadi tuan rumah, dan sebagai fakta ya bahwa dua pertandingan terakhir kita ini belum terkalahkan secara 90 menit ya oleh Manchester City. Di pertandingan kandang Manchester City kita menang ya, dramatis 2-1 melalui gol terakhir Amad Diallo. Sebelumnya di Charity Shield juga kita 1-1 maaf. Jadi ya istilahnya sih kita lagi nggak diayam-ayamin sih sama Manchester City gitu loh musim ini. Ya terlepas Manchester City-nya juga lagi sakit-sakitan gitu ya. Makanya ini adalah duo Manchester pesakitan gitu. Duel Manchester pesakitan ini ya, kok gue lebih yakin gitu ya ketika menghadapi Manchester City dibandingin kalau menghadapi Fulham, Nottingham Forest, Wolverhampton gitu. Tadi juga sudah dilakukan press conference di mana Ruben Amorim mengatakan bahwa Kobbie Mainoo sudah bisa kembali ke latihan, tapi gua rasa sih nggak akan langsung dipasang sih. Terus agak sedikit cedera dikit ya, cedera ringan ya, knock atau mungkin terbentur entah atau sakit lah ya, Matthijs de Ligt, jadi masih diragukan ya. Ini agak sedikit susah juga kalau tetap sama Matthijs de Ligt nih, karena nantinya akan body charge sama Erling Haaland sih harusnya ya tipe pemain seperti Matthijs de Ligt. Kemudian ditanyakan mengenai Mason Mount juga ada berita bahwa Mason Mount bisa aja dikirim rehabilitasi di Swiss, tapi untuk pemulihan cederanya gitu ya, kayaknya istilahnya dokter spesialis banget lah supaya cederanya nggak kambuh-kambuh lagi, dijamin kayaknya 100%. Cuman harus kehilangan Mason Mount selama 6 bulan. Kalau gue sih berpikir kalau emang begitu ya udah nggak apa-apa gitu, daripada ntar dia nggak disembuhin dengan medicalnya tim Manchester United, baru 2-3 pertandingan cedera lagi 3 bulan, kita main lagi 2-3 kali main cedera lagi 2 bulan gitu. Udah dengan kasih aja 6 bulan langsung, tapi guaranteed nih sembuh. Kalau nggak sembuh juga pas balik ya udah jual gitu. Cuman Ruben Amorim berkata bahwa memanage waktu bermainnya si Mason Mount, walaupun secara signal kan selalu Amorim bilang bahwa ya kalau dengan 3-4-3 ini Mason Mount ini bisa memainkannya gitu. Dia pernah main dengan posisi ini bersama Thomas Tuchel gitu. Ditanyakan mengenai Garnacho ya, dia tetap membela sih ya nggak mungkin lah dia ngejek-jelekin, karena tapi sih kalau banyak laporan gitu ya, atau juga pemain-pemain yang istilahnya
memberikan penilaian terhadap Ruben Amorim, kan Amorim ini orangnya jujur gitu ya, honest, kelihatan ya dalam setiap press conference ya dia jujur ngomong apa adanya. Dia bilang bahwa Garnacho itu harus improve ya, cara dia bawa bola, dribblingnya dia, runningnya dia gitu. Intinya semuanya lah. Ya, intinya kesemuanya itu harus dia improve gitu ya. Ya terlihat kan cara dia mencetak golnya, asisnya itu semua harus diimprove. Nggak usah di Ruben Amorim gitu aja bisa ngeliat. Makanya gue bilang kan mendingan ya anak balikin lagi ke akademi gitu. Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan mengenai ada target realistis gak sih untuk memenangkan suatu gelar, atau lu ini membutuhkan waktu gitu. Ya Ruben Amorim sih menjawab dengan yang menurut gue ya cukup bagus jawabannya. Dia bilang bahwa dia adalah bukan pelatih yang harus beralasan memerlukan waktu. Ya, we need more time, memerlukan waktu lebih, memiliki waktu lebih. Ya, lo harus melakukannya sekarang, ya, dimulai dengan memenangkan pertandingan besok. Memang Alex Ferguson itu perlu waktu 4 tahun untuk memenangkan suatu titel ya, suatu piala. Mungkin di zaman sekarang itu udah nggak bisa, ya, karena pressure-nya lebih besar, jauh lebih besar. Bahkan gue sendiri, katanya Ruben Amorim nih, maksudnya dia harus sebelum pertandingan harus ada 3 interview, setelah itu ada 2 interview setiap minggu, dan lu harus lihat bahwa ya itu salah satu bentuk pressure. Nah, itu kan sebenarnya ini menunjukkan secara tersirat pressure medianya zaman dulu nggak kayak sekarang gitu, apalagi dengan namanya sosial media gitu kan. Sosial media yang siapa aja boleh nulis sesuatu gitu, siapa aja bisa bikin channel termasuk gua gitu. Nah ini yang gua hargain pendapat dia, dan gua rasa itu betul bahwa kita nggak bisa lagi, kan gua bilang filosofinya Sir Alex pun udah nggak bisa kita pakai ya di zaman sekarang. Terus alasan gitu ya, alasan dengan kita berkaca pada apa yang terjadi pada Sir Alex pun bisa jadi udah nggak bisa lagi relevan, udah nggak relevan lagi di zaman ini. Karena benar kata Ruben Amorim, pressure-nya terlalu besar. Lu udah mempunyai sebuah nama Manchester United, lu harusnya bergerak untuk lebih cepat gitu, karena secara keuangan lo sebenarnya ada, secara nama dan fans lo besar, secara mental pemenang lo punya. Nah ini yang maksudnya Ruben Amorim, bahwa ya harus gerak cepat. Dan kalau ditanyakan sama wartawan dengan Manchester City, ya kita harus ngejar, nggak ada cara lain, kita harus mengejar mereka dengan fastest, dengan cara cepat gitu loh, harus improve dengan cara yang cepat. Nah, terlepas dari segala macam itu, gue menilai bahwa pertandingan besok sih bukan masalah poin ya. Kita udah pasti ketinggalan lah di liga, itu udah pasti ketinggalan lah. Tapi yang pasti kita bisa menerapkan sistemnya Ruben Amorim secara pas. Kemarin ya sama kayak dengan waktu lawan Nottingham Forest. Ya, gue yakin sih Manchester City nggak main kayak Nottingham Forest, main dengan counter attack, gue rasa nggak. Tapi pasti mereka akan berinisiatif untuk mengambil ball possession, memegang penguasaan bola ya, udah pastilah itu untuk gaya Pep lah. Nggak mungkin pasti Pep itu dalam keadaan inferior ya, timnya Pep Guardiola, Manchester City. Mereka pasti akan menguasai bola. Nah, disinilah peran kita untuk coba memanfaatkan setiap momen. Nah, permasalahannya kan kalau kita dalam posisi yang tidak banyak megang bola, berarti kan kita harus banyak, atau reaksinya kita nih ya, strategi reaktif footballnya gimana.
Dalam hal ini ya counter attack, serangan balik. Problem utamanya kita nggak punya winger. Nah, dalam hal ini Amad Diallo, ya entah siapa lah, entah Amad Diallo, winger yang lain lah, ya Rashford sama Anthony. Kita hanya punya satu winger, yaitu Garnacho. Nah, mungkin bagi menurut gua dengan 3-4-3 kita lebih memanfaatkan wingback nih. Nah, lebih memanfaatkan wingback. Bisa jadi Patrick Dorgu dan si Diogo Dalot akan lebih banyak atau harus memberanikan diri atau akan diberikan instruksi untuk lebih ke depan atau lebih sering masuk ke daerah sepertiga akhir atau daerah kotak penalti lah. Karena mungkin serangan-serangan itu akan kita lakukan, dan yang tengahnya ya tipe-tipe yang bisa harus pegang bola, tipe-tipe fighter yang bisa menang second ball, yang bisa menangin bola, itu aja. Kalau urusan skema ya, istilahnya formasi dengan 3-4-3, gue nggak tahu nih apakah si De Ligt ini serius ya, dalam arti maksudnya cederanya ya, dengan kiper siapa lagi, Onana ya, walaupun katanya Bahindir udah balik, kemarin kan di bench ada tuh lawan Forest. 3 belakangnya ya mau nggak mau Leny Yoro, De Ligt dan Mazraoui. Kalau De Ligt nggak ada, tampaknya sih Maguire ya, udah nggak ada pilihan lain tuh. Dan Heaven pun juga belum pulih kayaknya sih, cuman nggak terlalu parah cederanya. 4-nya gue berpendapat bahwa kita harus menangin duel ini supaya kita nggak terlalu dibombardir nih di tengah. Nah, gue lebih memilih hampir sama ya kayak kemarin ya. Dorgu di kiri, kanannya Diogo Dalot, tengahnya Ugarte sama Casemiro lagi. Sebenarnya Casemiro udah termasuk terakhir ini bagus kok mainnya. Nah, untuk 3 di depannya, ya, ini bukannya pribadi terhadap Garnacho ya, cuman menurut gue ini anak sebenarnya lebih enak main di substitute gitu, jadi pemain cadangan gitu, pemain ganti ya, lebih fresh, lebih otaknya lebih ya lebih inilah, lebih nggak ego lah kalau di starter. Mungkin depannya kita akan pasang Zerzi, Bruno Fernandes, dan langsung Højlund. Nah, kelemahannya kan kalau Bruno Fernandes dipasang ke depan, kreativitasnya agak berkurang ya. Bisa jadi mungkin ini agak sedikit jadi kayak 3-4-1-2 gitu lah. Nah, jadi ada duet 2 penyerang gitu, 3-4-1-2. Jadi kita punya twin tower nih untuk menyerangnya. Itu sih yang gue pikir formasi yang bisa dipakai untuk besok. Gue nggak tahu ya prediksi skor ya. Bisa aja kita menang tipis ya. Yang pasti Manchester City pasti akan main gempur habis-habisan dengan megang ball possession ya. Kita harus punya strategi untuk counter attack, dalam hal ini memanfaatkan wingback. Itu aja sih. Oke, sampai ketemu lagi besok. Mungkin bisa jadi kali ya kalau hari Minggu sih untuk reaksi pandangan mata. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.